Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membahas tentang contoh dari laporan studi kasus. Nah, ini adalah contoh laporan studi kasus milik teman saya yang juga sudah lulus PPG dalam jabatan. UKIN dan UP-nya lulus Bapak Ibu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang contoh laporan studi kasus milik teman saya ini, Bapak Ibu saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya sehingga saya semakin semangat untuk membagikan tugas-tugas yang berkaitan dengan PPG dalam jabatan. Oke? Nah, di sini laporan studi kasus yang diambil tentang penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2 di kelas 11 MIA 1 SMA Negeri Harekakae. Nah, di sini kita langsung saja membahas yang pertama, poin pertama itu adalah tentang deskripsi studi kasus. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru matematika di kelas 11 MIA 1 SMA Negeri Harekakae, masalah yang menjadi latar belakang penerapan problem-based learning adalah yang pertama, pembelajaran dengan metode ceramah dari awal sampai akhir menyebabkan peserta didik kurang terlibat aktif, yang dapat menghambat pengembangan keterampilan mereka dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2. Jadi, untuk deskripsi studi kasus ini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang menyebabkan peserta didik kurang minat atau minat belajarnya kurang terhadap mata pelajaran yang diampuh oleh Bapak Ibu itu silakan sesuaikan saja dengan masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, oke? Kemudian yang kedua, karena kurangnya keterkaitan antara konsep matematika dengan konteks kehidupan sehari-hari dapat mengurangi motivasi peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik kurang keberanian dalam mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena yang pertama, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran ini dapat memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, praktik pembelajaran ini dapat memotivasi guru lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. Jadi sudah saya sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan permasalahan yang Bapak Ibu temukan di sekolah atau dalam kelas atau pada saat Bapak Ibu mengajar ya. Kemudian kita lanjut B, itu adalah analisis situasi. Saat merancang dan mengevaluasi pembelajaran terkait penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks ordo 2x2, beberapa situasi yang terjadi melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, pada tahap perancangan pembelajaran, saya kesulitan pada saat menentukan masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, siswa, di mana saya harus memastikan bahwa masalah yang dipilih dapat merangsang minat dan motivasi siswa, sehingga mereka aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 2. Dalam merancang pembelajaran, saya harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Hal ini melibatkan penentuan indikator keberhasilan yang dapat mengukur peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah determinan matriks ordo 2x2. Yang ketiga, dalam pemilihan materi pembelajaran, saya kesulitan memilih materi yang sesuai dengan konteks masalah karena konsep-konsep terkait determinan matriks ordo 2x2 harus diintegrasikan dengan baik dalam materi pembelajaran. Sebelum melakukan aksi, saya menyiapkan RPP, LKPD, bahan ajar, serta asesmen sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Saya sebagai guru melaksanakan aksi pada tanggal 11 November dan 15 November tahun 2023. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan aksi ini adalah kepala sekolah, peserta didik kelas 11 MIA 1, dan rekan sejawat yang membantu proses perekaman. Nah, di situ untuk aksinya silakan disesuaikan dengan aksi yang sudah Bapak Ibu lakukan
di tanggal berapa-berapa silahkan ditambahkan sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah lewati ya Bapak Ibu, aksi 1 maupun aksi 2-nya. Kemudian, selain situasi yang terjadi, tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berorder 2x2 adalah 1. Untuk merancang RPP dan LKPD membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan model problem-based learning membutuhkan waktu yang lebih lama daripada metode pengajaran konvensional. Yang ketiga, guru harus merancang masalah kontekstual yang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, keterbatasan teknologi dan sumber daya seperti materi ajar yang relevan atau bahan ajar yang mendukung. Kemudian kita lanjut ke C, itu adalah alternatif solusi. Dalam menghadapi tantangan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah kontekstual terkait determinan matriks berorder 2x2, saya menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu model problem-based learning. Langkah-langkah konkret yang saya terapkan mencakup perancangan RPP dan LKPD, pelaksanaan PBL, perancangan masalah kontekstual, penanganan keterbatasan teknologi dan sumber daya, serta evaluasi dan penyesuaian. Dalam perancangan RPP dan LKPD, saya membuat template yang dapat digunakan kembali untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi penyesuaian materi dengan kebutuhan spesifik. Melibatkan kerjasama dengan rekan guru juga menjadi kunci untuk mempercepat proses perancangan dan mendapatkan beragam perspektif. Pelaksanaan PBL membutuhkan persiapan yang matang, oleh karena itu saya melatih diri sendiri untuk memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap metodologi ini. Integrasi problem-based learning dalam kurikulum juga menjadi fokus dengan menyesuaikan elemen problem-based learning secara menyeluruh untuk mengurangi transisi antara metode pengajaran konvensional dan problem-based learning. Dalam perancangan masalah kontekstual, saya membuat bank soal sebelumnya untuk berbagai topik dan berkolaborasi dengan ahli terkait. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi masalah dan mempercepat proses perancangan dengan memfokuskan pada adaptasi sesuai kebutuhan kelas. Dan berikutnya itu tentang evaluasi. D adalah evaluasi. Dampak dari aksi yang telah dilakukan sangat efektif. Terlihat dari yang pertama, pemahaman konsep peserta didik meningkat. Berdasarkan hasil tes formatif menunjukkan bahwa 95,45% peserta didik mencapai nilai di atas KKM. Kemudian yang keduanya, keterampilan peserta didik meningkat. Dari asesmen keterampilan, dapat diketahui bahwa dari 4 kelompok melakukan keempat indikator yang dinilai dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, sikap peserta didik sangat baik. Dari hasil asesmen sikap yaitu bekerja sama, diketahui bahwa peserta didik menunjukkan sikap selalu konsisten terhadap aspek sikap yang dinilai yaitu rata-rata skor kerjasama 3,71 dan hasil analisis sikap tanggung jawab diketahui peserta didik menunjukkan sikap selalu konsisten terhadap aspek sikap yang dinilai dengan rata-rata skor tanggung jawab 3,91. Kemudian yang keempat, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, terlihat dari kemampuan peserta didik untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan merumuskan solusi bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang kelima, respon positif peserta didik terhadap pembelajaran menunjukkan keberhasilan penerapan problem-based learning. Jadi itu adalah laporan tentang studi kasus atau contoh laporan studi kasus yang bisa saya bagikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan contoh laporan studi kasus ini, yang ingin jadikan referensi dalam menyelesaikan laporan studi kasusnya, silakan saya ingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mendownload contoh laporan studi kasus ini di kolom deskripsi video ini, oke? Dan juga sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, oke? Tetap semangat, semoga semua proses kuliah dan juga semua proses UKIN dan UP-nya dapat berjalan lancar dan saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya yang menonton YouTube channel saya ini bisa lulus UKM PPG. Amin. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.